Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aronal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aronal batila batila warzuqna ijtinabah. Jamaah salat subuh, jamaah jihad pagi yang masih istiqomah selalu dalam kebaikan mudah-mudahan. Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Untuk itu mari kita perbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, yang salah satunya adalah rasa aman yang Allah anugerahkan kepada lingkungan kita, masyarakat kita, negara kita. Masya Allah, kalau kita tadi mengikuti doa yang disampaikan oleh imam, betapa saudara-saudara kita di Palestina sedang berjuang. Secara fisik mereka porak-poranda, tetapi keimanan mereka kokoh. Keadaan itu kadang berbeda dengan kita. Mereka tidak bisa tidur, mereka selalu khawatir. Dan dengan itu mereka banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu berzikir, selalu berdoa. Bahkan mungkin mereka sangat merindukan tibanya waktu sholat dari waktu ke waktu, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib sampai dengan isya. Pun demikian mereka sangat merindukan datangnya waktu subuh. Berbeda dengan kondisi kita yang dalam keadaan aman, tidak ada intimidasi, tidak ada ancaman, tidak ada bahaya untuk datang ke rumah-rumah Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah, untuk mengikuti kajian. Tetapi keadaan aman itu justru barangkali banyak membuat mereka terlelap, tidak ingat Allah sampai dengan matahari terbit. Mereka lupa itu semua adalah nikmat yang begitu besar yang nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka bersyukur Bapak Ibu rahimakumullah yang istiqomah untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita. Betapa lemahnya kita tidak bisa memberikan apa yang mereka butuhkan. Hanya berdoa. Kita telah memberi bantuan berupa donasi, itu pun sangat sedikit dibandingkan yang Allah karuniakan kepada kita. Untuk itu meskipun sangat sedikit, mari kita selalu doakan mereka supaya diberi ketabahan, supaya diberi keimanan, istiqomah
dan cepat keluar dari ujian-ujian yang Masya Allah di luar batas peri kemanusiaan. Salawat salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita ilmu-ilmu tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar, yang telah memberikan penjelasan secara terang benderang bagaimana cara-cara kita mengabdi kepada Allah dan kewajiban kita untuk ittiba kepada beliau, ikhlas mengikuti apa petunjuknya, apa yang beliau perintahkan kita kerjakan, dan yang tidak diperintahkan tidak kita kerjakan, apalagi yang beliau larang jangan sampai kita kerjakan. Dengan kita mengikuti beliau, mudah-mudahan Allah akan memberikan taufik hidayah kepada kita. Kita bisa mendapatkan ibadah yang sesuai dengan tuntunannya, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan kepada Rasul kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah jihad pagi rahimakumullah, pada bulan kemarin telah kami sampaikan betapa takwa kepada Allah merupakan bekal yang paling penting bagi kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Allah telah berpesan supaya kita orang-orang yang beriman selalu bertakwa, dan bahkan dengan ungkapan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Sebenar-benar takwa kepadanya sesuai dengan yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, menukil apa yang telah disampaikan oleh seorang sahabat bahwa la yattaqil abdullaha haqqa tuqatih hatta yahsunu min lisanihi. Tidaklah disebut seseorang itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa sampai dia bisa menjaga lisannya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngan aksari ma yudkhilun nasal jannah, tentang perkara apakah yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Qala taqwallahi wa husnul khuluq. Rasulullah menjawab, Rasulullah bersabda, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Dua hal yang banyak menjadikan manusia ahli surga. Dua hal yang banyak mengantarkan manusia nanti ke dalam surga, yaitu takwa kepada Allah, kemudian berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik. Wasu'ila an aksari ma yudkhilun nasan nara qala alfamu wal farju. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang nanti banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik, yaitu alfamu wal farju. Bapak Ibu rahimakumullah, takwa kemudian husnul khuluq kemarin telah kita sampaikan. Nah, pada pagi hari ini perkenankan kami menyampaikan tentang supaya kita selamat dari siksaan api neraka. Setelah kita bertakwa kepada Allah, kemudian berakhlakul karimah, mari kita belajar untuk menjaga lisan kita. Karena secara tegas Rasulullah menyebutkan perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah yang dihasilkan dari mulut kita, yang berupa ucapan ataupun perkataan. Al-Quran surat Qaf, surat Qaf ayat 17 dan 18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id
ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Tiada ada suatu ucapan yang mereka ucapkan kecuali di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Bapak Ibu rahimakumullah, kita telah meyakini, kita telah diberitahu bahwa seluruh amal perbuatan manusia akan dicatat, akan ditulis, dan tidak main-main petugas yang ditugasi oleh Allah untuk mencatat amal perbuatan kita. Amal perbuatan manusia adalah makhluk yang sudah selesai dengan urusan pribadinya, makhluk yang tidak punya kepentingan dengan tugas yang mereka embankan. Jadi tidak mungkin ada manipulasi, tidak mungkin ada katakanlah penyelewengan. Apapun yang ditulis adalah apa yang telah dikerjakan, tanpa ditambahi dan tanpa dikurangi. Itu nanti disebutkan bahwa suatu saat nanti manusia akan menerima buku catatan, begitu detail catatannya, sehingga orang-orang kafir yang ketika itu gigit jari sampai mengatakan, buku apa ini? Sedetail ini catatannya, amalan yang besar maupun amalan yang kecil. Di dalam surat Qaf tadi kita selalu diikuti, didampingi oleh dua orang malaikat yang duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah kiri, yang mereka mengawasi kita, mencatat kita. Bahkan disebutkan tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut kita kecuali di dekatnya ada malaikat pengawas, kecuali diawasi, kecuali dicatat. Yang diucapkan saja dicatat, apalagi yang diperbuat oleh tangan, yang diperbuat oleh anggota badan kita yang lain. Jadi kita harus yakin semua perbuatan kita dicatat, semua perbuatan kita diawasi, termasuk mulut kita. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita supaya melakukan puasa, dan puasa kita juga supaya berkualitas, mendapatkan kebaikan, keberkahan, mendapatkan pahala, Rasulullah berpesan kepada kita untuk meninggalkan qaulas zur, untuk meninggalkan perkataan yang dusta, meninggalkan fitnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yata' qaulas zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur dan berlaku atau mengamalkannya, maka Allah tidak perlu, tidak butuh sedikit pun dari dia meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Artinya meskipun secara hukum puasa mereka sah, tapi selama mereka berpuasa tidak bisa meninggalkan qaulas zur, perkataan dusta yang dihasilkan dari mulut kita, maka meninggalkan makan, meninggalkan minum, puasa mereka tidak dicatat oleh Allah, tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ketika Allah memerintahkan supaya orang-orang melakukan ibadah haji, juga jelas Allah memerintahkan supaya faman farada fihinnal hajjah fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan barang siapa yang pada bulan itu akan melakukan ibadah haji, tidak boleh melakukan rafas,
Rafas itu perkata yang jorok, perkata yang mengarah kepada syahwat, kemudian tidak boleh melakukan kefasikan. Ya, kefasikan itu juga bisa dihasilkan dari ucapan kita, dan tidak boleh jidal, berdebat, tidak boleh berbantah-bantahan, ora oleh padu. Nah, ini juga dari mulut kita yang ketika berdebat, padu, kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang kotor. Nah, sehingga ketika nanti kita menghadap pengadilan, diadili oleh Allah, orang-orang yang di dunia tidak bisa menjaga lisannya, mulut-mulut yang ketika di dunia mengingkari apa yang dikerjakannya, mulut-mulut yang ketika di dunia berkata tidak sesuai dengan fakta, yang berbohong, maka Allah di dalam surat Yasin ayat 65 menyebutkan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ketika kami kunci mulut-mulut mereka. Nah, setelah dikunci berarti tidak bisa berbicara lagi. Tidak mampu untuk mengucapkan, tidak mampu untuk berdebat, tidak mampu untuk mengalihkan fakta. Tidak bisa berbohong lagi. Wa tukallimuna aydihim, dan kami berbicara atau kami mampukan tangan mereka untuk berbicara kepada kami. Tangan-tangan mereka berbicara kepada kami. Jadi tangan yang ketika di dunia ini diperintah oleh hati kita, kemudian ketika tangan di dunia tidak bisa bicara, yang bicara adalah mulut. Nah, di sana nanti dibalik, tangan itu yang akan bicara. Dan berbeda dengan mulut, tangan akan berbicara, menceritakan apa yang dilakukan. Tidak bisa memanipulasi, tidak bisa membohongi. Kemudian ditambah dengan lagi wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka yang digunakan untuk melangkah ke suatu tempat, untuk melakukan kejahatan, untuk mendatangi tempat-tempat yang terlarang, bersaksi terhadap apa yang sudah dikerjakan. Jadi komplit sudah, tidak ada yang bisa lagi mengelak atau berbohong. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu begitu pentingnya masalah menjaga lisan ini. Kita harus mengetahui apa sih dosa-dosa yang diakibatkan dari lisan kita yang nanti harus kita pertanggungjawabkan. Yang pertama, berdusta, berbohong. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian selalu bersikap jujur. Alaikum bisidqi. Pesan penting dari Rasulullah. Hendaklah kalian selalu bersikap jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalur rajul yasduku wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Tidaklah seorang yang selalu berbuat jujur, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dalam matan hadis ini ar-rajul itu menggambarkan seseorang, juga termasuk di dalamnya adalah an-nisa atau perempuan. Tidaklah seseorang itu berlaku jujur dan berusaha untuk mempertahankan kejujuran.
apapun resikonya. Dan ini perlu perjuangan yang sangat berat. Sudah berusaha jujur dan tetap dalam kejujuran, meskipun resikonya terkadang pahit, meskipun resikonya tidak menguntungkan secara keduniaan, ya, meskipun resikonya mungkin kadang harus dibenci oleh orang lain, harus tersisih dari sistem, begitu. Tapi hatta yuktaba indallahi siddiqon, sampai dia di sisi Allah dicatat sebagai orang yang jujur. Nah, jadi dicatat orang itu sebagai orang yang jujur. Dikenal orang itu sebagai orang yang jujur, orang yang dipercaya. Ini pesan Rasulullah yang pertama. Wa iyyakum bil kadzib. Ya, wa iyyakum wal kadziba. Dan hati-hatilah kalian dari dusta. Hati-hati kalian dari dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya dusta itu pasti akan mengantarkan kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan itu akan mengantarkan kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadzib, dan tidaklah seseorang itu terbiasa untuk berbuat dusta dan mempertahankan kedustaannya illa hatta yuktabu indallahi kadziban atau kadzaban, sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi jujur itu harus dibiasakan, harus selalu dikedepankan, dan orang yang bersikap jujur akan mudah untuk urusan-urusan berikutnya. Akan dimudahkan, meskipun kadang-kadang resiko awalnya mungkin tidak menguntungkan. Tapi ketika seseorang itu berdusta, dia akan mempertahankan keberadaannya dengan dusta-dusta yang berikutnya. Dusta itu akan ditutup dengan kedustaan berikutnya terus menerus, sehingga sampai beranak pinak, sampai berulang-ulang. Bahkan mungkin sampai dia mati tetap akan mempertahankan kedustaannya. Jelas sekali resikonya kalau kita berbuat jujur pasti akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengarahkan kepada surga. Dan ketika kita berbuat dusta, maka kedustaan itu hanya akan mengantarkan kepada kejahatan, keburukan-keburukan. Nah, mari kita awali dari diri kita pribadi. Jujur kepada keluarga, jujur kepada teman, jujur terhadap diri sendiri. Sehingga nanti mudah untuk urusan-urusan berikutnya. Panjenengan wis ora jujur karo ibune, misalkan duwe duit ditakoni ngomong orang duwe duit ya. Nanti akan terus berbohong, akan menutupi kebohongan-kebohongan berikutnya. Nah, dan akhirnya tidak menjadikan kebaikan, tidak ada trust, tidak ada kepercayaan. Dan sekali kita pernah berbohong, ya pasti akan dicurigai kita untuk berbohong. Tapi ketika jujur, semuanya akan bisa mudah. Mau arep digeledah, mau arep dikapa kena, kalau sudah jujur kita enteng. Tidak ada yang harus kita sembunyikan, tidak ada yang harus kita dustakan yang berikutnya. Ya. Jadi yang pertama, yang banyak sekali menggelincirkan manusia dari lisannya adalah kedustaan. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, ini yang sering
Dikatakan dalam bahasa Jawa ngerasani atau ghibah. Ngerasani atau ghibah. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa menyebutkan kejelekan orang lain di saat orang lain itu tidak ada dalam pembicaraan. Itu definisi ghibah. Apa ana wong ngrasani kok wong nang ngarepe? Ya ora ana. Jadi jeneng wong ngrasani wong hibah ya sing dirasani, sing diomongna wonge pas lagi ora katon. Nek wonge ujug-ujug teka mesti mandeg, uli ngrasani, uli menghibah. Dialihkan topiknya, dialihkan. Ini menurut Imam An-Nawawi jadi membicarakan kejelekan orang lain di saat orang itu tidak ada dalam pembicaraan. Atau ada yang menyebutkan hibah adalah sesuatu yang amat jelek. Jadi sangat jelek. Tetapi tersebar di khalayak rame, banyak orang yang melakukannya. Begitu jeleknya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan ini, bahkan menyebut orang yang suka melakukan ghibah seperti orang yang mau memakan bangkai daging saudaranya. Jadi daging wong anu wis dadi batang dimaem. Begitu buruknya orang yang melakukan ghibah terhadap saudaranya. Nah, sesuatu yang dibicarakan itu bisa jadi pada apa yang dia miliki, pada orang yang dihibah, bisa pada postur tubuhnya atau badannya, bisa pada yang dimiliki hartanya, bisa pada akhlaknya, kemudian juga bisa pada anak istrinya. Pokoknya semua yang ada pada orang itu bisa menjadi bahan untuk ghibah. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bertanya kepada para sahabat, "Atadaruna al-ghibah? Atadaruna mal ghibah?" Apakah kalian semua mengetahui apakah itu ghibah? Rasul bertanya. Dan akhlak para sahabat jujur. Ketika dia tidak mengetahui, dia tidak berani untuk bersuara, tidak berani menyampaikan pendapatnya. Jadi yang ditunggu adalah penjelasan dari Rasulullah. Jadi sebetulnya Rasulullah akan menjelaskan hakikat sesuatu, tapi dengan menanyakan kepada para sahabat. Atadaruna mal ghibah? Qalu, mereka berkata, karena banyak jamak ya. Qalu, mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Artinya mohon kepada Rasulullah untuk menjelaskan, karena Rasulullah yang lebih mengetahui. Qala, maka Rasulullah ngendika bersabda, dzikruka ahoka bima yakrahu. Ghibah itu adalah kalian menyebut saudara-saudaramu apa yang dia tidak suka untuk disebutkan. Jadi menyebutkan tentang keadaan saudaramu sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu itu. Itulah makna dari ghibah. Ya persis lah kayak nangkene jenenge ngerasani begitu, ngerasani. Ini yang disasar memang rasa, ngerasani. Gila, kemudian para sahabat ada yang berani bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma akul? Meskipun apakah ketika yang dibicarakan itu benar-benar ada para saudara kita? Lah anu nyata kok. Temen anu bener, sing diomongna kan barang bener, kayak seperti itu, dia seperti ini, dia seperti ini. Tapi ketika diucapkan di halayak rame, orang ini tidak senang, tidak nyaman.
menjadi bisa minder, menjadi tidak kehormatannya, ya kita kan diperintahkan untuk menutupi aib. Pasti yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang sifatnya kurang. Ya. Enggak nyata bagaimana Rasulullah? Qala in kana fihi ma taqulu faqadih tabatahu. Jika yang kamu katakan benar-benar ada pada saudaramu, maka benar-benar itulah kamu telah menghibahnya. Wa illam yakun, tetapi kalau yang dikatakan itu tidak ada, tidak nyata, maka faqad bahattah, kamu telah memfitnahnya. Ini lebih buruk lagi, lebih kejam lagi, karena menyatakan sesuatu yang tidak ada benar pada saudaranya. Nah, ini yang kedua. Jadi yang orang banyak tidak bisa terhindar dari yang seperti ini, atau bahkan sudah dikemas menjadi sebuah katakanlah produk untuk menghasilkan, seperti di televisi ya, ada acara yang betul-betul hibah begitu. Atau kita sering berhadapan dengan majelis-majelis, ketemu dengan orang-orang, sekumpulan orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang. Kalau menghibah pasti enggak sendiri, pasti ada lawan bicara. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang yang sedang mengatakan saudaranya, kemudian kita dengar, kita ikut nimbrung, ikut menambahi, ikut mengasihkan pembicaraannya, ya seketika itu kita sudah tergelincir pada masalah ghibah. Kepriwe ben dhewek kowe ora terpancing lho, tidak tertarik dengan yang seperti itu. Nah, kadang-kadang emosi kita, kadang-kadang rasa kebencian kita, rasa iri kita, dengki kita menimbulkan kita ikut menyampaikan. Ghibah itu Bapak Ibu rahimakumullah, kita segera berusaha untuk ingatlah. Jadi tidak ada manfaatnya, tidak ada keuntungannya, dan ketika kita bisa menghindari, kita akan malah bisa lebih selamat. Lebih selamat. Nah, sing dirasani ngerti, dewek melu ngrasani betapa bencinya dia kepada kita. Betapa tidak sukanya, barangkali yang tadinya hormat menjadi tidak menghormati. Barangkali yang tadinya akrab menjadi tidak akrab, ya. Akan menjadi sebab ukhuwahnya tidak menjadi baik karena ghibah. Nah, oleh karena itu mari kita jauhi baik saudara yang kita kenal, dia kenal kita, ataupun barangkali dia tidak kenal kita, tapi kita ikut membicarakan kekurangan-kekurangannya. Nah, di tahun-tahun politik seperti ini, ya pasti sangat marak gitu. Baik melalui podcast, mungkin melalui YouTube, mungkin melalui forum, ya, atau bisa melalui tulisan yang menyebutkan, yang menuduh orang-orang yang sebetulnya mereka tidak kenal kita, kita ikut membicarakan kejelekan-kejelekannya atau kekurangan-kekurangannya. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, adalah namimah. Namimah ini menurut Imam Nawawi adalah menukil perkataan orang lain dengan tujuan untuk membuat kerusakan. Jadi menukil omongan orang lain, perkataan orang lain disampaikan kepada orang lain. Jadi misalkan ada A, ada B. Kita menukil perkataan A disampaikan kepada B dengan tujuan supaya A dan B ini terjadi kerusakan. Terjadi ya bisa rasa kebencian memuncak, atau kemudian juga bisa sampai memutuskan persaudaraan. Maka perbuatan yang seperti ini sangat dibenci oleh Islam,
sangat dilarang, bahkan termasuk perbuatan yang tidak boleh dilakukan, haram, yaitu mengadu domba. Mengadu domba. Resikonya bisa dalam skala besar, bisa menjadi tawuran, bisa menjadi perang bahkan terputus persaudaraan hanya karena diadu domba. Nah, bagaimana sikap kita? Maka ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mengadu domba seperti itu, kita harus tabayun, kita harus cross check. Bisa saja terjadi pada lingkungan kita. Misalkan dalam satu organisasi atau satu ketakmiran. Lalu jenenge takmir, karena banyak orang, ya pasti banyak pendapat, banyak usulan. Nah, nanti ada orang-orang yang bukannya membuat dua kubu, dua orang yang usulnya berbeda menjadi lebih baik, tapi malah justru memperkeruh. Omongannya kae disampaikan ke B, omongannya B sampaikan ke A, jadi karepe kepriwe gitu. Nah, akhirnya antara A dan B ini menjadi bersih tegang, menjadi tidak rukun, menjadi saling curiga. Ini akibat buruk dari perbuatan namimah atau mengadu domba. Maka sangat dilarang. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan para sahabat, ya, melewati sudut kota, ya, perkampungan gitu, melewati pekuburan, pemakaman. Kemudian Rasulullah mendengar suara dua orang yang sedang diazab di kubur. Ini termasuk yang diberikan kepada Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memiliki kemampuan itu. Ini juga menunjukkan bahwa hak yang namanya azab kubur itu sudah ada. Rasulullah menyebutkan ada dua orang yang sedang disiksa di dalam kubur, menjerit, menangis, minta tolong begitu. Yu'adzaban wa ma yu'adzibani fi kabir. Jadi dua orang itu sedang disiksa. Mereka menganggap bahwa sebab siksaan mereka itu bukan perkara yang besar. Jadi dikiranya itu perkara yang biasa, tapi jebule perkara yang besar yang menyebabkan orang itu disiksa di dalam kubur. Nah, kalau disiksa di dalam kubur berarti ya sampai nanti hari kiamat datang. Karena barzah kubur itu ya nanti sampai dengan kiamat datang. Kana ahaduhuma la yastatir min baulihi. La yastatir min baulihi. Jadi satu orang itu disiksa di dalam kubur karena ketika buang air kecil, ketika kencing tidak menutupi atau di tempat terbuka. Konten Pak Cokan. Kadang ada. Tidak pakai adab begitu. Jadi yang kesenggon-gon kebelet pipis langsung tur ngadeg gitu. Padahal adabnya kan ada. Di tempat yang tertutup, tidak menghadap ke timur atau ke barat kalau bisa, ya. Kemudian juga membaca doa. Nah, ini tidak menutupi. Ini menjadikan sesuai dengan keterangan Rasul, perkara yang sepele itu yang dianggap bukan perkara besar tapi menjadikan seseorang diazab di dalam kubur. Wa kanal akhar, adapun yang selainnya, yang satunya yamsi bin namimah. Mereka berjalan atau ya kesehariannya itu suka mengadu domba. Jadi berjalan yamsi bin namimah itu maknanya kebiasaannya suka mengadu domba. Ini menjadikan mereka disiksa di dalam kubur.
Oleh karena itu ketika ada orang yang berbeda pendapat, bukan kita memperkeruh keadaan, tapi justru kalau bisa mengislahkan mereka, menjadikan mereka rukun kembali, menjadikan mereka baikan kembali. Jangan justru malah mengadu domba, kemudian membuat mereka tambah keruh ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mengejek orang lain, atau bahasa Arabnya itu istihza, merendahkan. Nah, firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Ini petunjuk sangat jelas supaya kita tidak boleh merendahkan orang lain. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok orang laki-laki merendahkan sekelompok laki-laki yang lain, sebab bisa jadi kelompok yang direndahkan itu lebih mulia di sisi Allah dibanding yang merendahkan. Dan janganlah sekelompok perempuan mengejek atau merendahkan sekelompok perempuan yang lain, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Kita tidak boleh melakukan politik seperti itu, perbuatan seperti itu. Karena merendahkan, melecehkan orang lain termasuk bentuk nyata dari kesombongan. Jadi menganggap orang lain itu rendah, tidak memiliki sesuatu atau di bawah kita, ini termasuk ghamtun nas. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwa inti dari sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu sombong. Nah, di zaman sekarang di dunia pendidikan ini sedang marak supaya institusi pendidikan, sekolah itu terbebas dari perundungan, pembulian. Dan salah satu pembulian yang sering terjadi yaitu mengejek, merendahkan. Ini bisa dengan ucapan verbal, ya, bocah kok jelek, bocah kok ireng, nah mengejek. Atau dengan perbuatan, misalkan dengan katakanlah ya anggota badan kita dijorok kena apa di, nah ini sampai begitu maraknya karena sekarang zamannya zaman media sosial. Sejak kemarin terjadi perundungan terhadap salah satu siswa di daerah Majenang ya, gencar baik Kementerian Agama, Dinas Pendidikan sampai dengan para pejabat, bupati sampai dengan kepolisian ini masif untuk melakukan pencegahan. Nah, perundungan ini tidak hanya terjadi pada anak-anak. Nah, sesama jamaah pun kadang-kadang juga terjadi perundungan. Terjadi pembulian. Nah, ini yang tidak boleh. Aja nganti ana jamaah sing ora gelem salat maning sebab anu di merasa dibuli, merasa perundungan. Saling menghormati, saling menyayangi. Ini yang harus dikedepankan. Masya Allah, kalau tingkatnya anak-anak itu banyak yang minta berhenti sekolah. Di tempat saya sedang merintis ya semacam pesantren lah begitu. Boarding tapi masih rintisan. Baru 2 kelas yang disuruh menginap. Tapi masalahnya sudah Masya Allah banyak sekali. Jadi bocah-bocah sing gede karepe kuwi menang dewek. Apa ini naluria, apa alamiah. Nah, sehingga yang kecil yang merasa diperlakukan seperti itu enggak betah. Minta keluar, minta keluar, minta keluar. Disosialisasi, ditangani tetap saja terjadi. Ana sing duwite dijaluk, ana sing kelambine diumpetna, sandale dibalang nemeng gendeng, kupluke direbut, dibalang-balang ring kancane. Lah pokoke luar biasa. Nah, ini yang tidak boleh
Jadi merendahkan orang lain termasuk perbuatan yang tidak boleh. Dan ini biasanya dihasilkan dari mulut kita. Yang namanya mengejek itu dari mulut kita. Ini tidak boleh. Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikutnya niyahah. Niyahah itu ya barangkali sekarang sudah tidak begitu banyak seiring dengan penjelasan dari para ulama ya. Jadi anggarana wong sing keseripaan ditinggal mati, gue lepas kontrol. Wajar kalau orang ditinggal mati itu menangis, meratap ya, kehilangan. Tapi ketika perbuatan itu sudah melampaui batas sampai barangkali ya tidak menghiraukan dirinya lagi, awut-awutan, gosean, nangis begitu ya. Menyebut-nyebut kebaikan si Maya, takut kehilangan. Ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Yang dikedepankan adalah ikhlas untuk melepas begitu. Semua akan mengalami. Nah, ketika terjadi seperti ini dikatakan oleh Rasulullah itu budaya jahiliyah. Budaya jahiliyah. Islam sangat rasional. Ketika ditinggal mati oleh seseorang yang kita cintai, barangkali orang tua kita atau saudara kita, meskipun dia memiliki kelebihan yang sangat luar biasa, ya kita harus ikhlas. Yang diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan melarang mayatnya untuk dikubur sampai kemudian menangis, meraung-raung, sampai merobek-robek bajunya, sampai melukai dirinya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bersabda 4 hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang susah untuk dihilangkan. Kalau Rasulullah ketika pada umatku berarti berpotensi pada generasi kita. Dan itu disebut oleh Rasulullah budaya zaman jahiliyah. Berarti zaman Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul. Apa yang 4 itu? Yang pertama adalah membangga-banggakan kebesaran leluhur. Jadi terah lah begitu ya. Kebesaran leluhur dibangga-banggakan. Padahal ya tidak memiliki pengaruh yang sesuai dengan amal perbuatan kita. Artinya senajan bapake wong luar biasa, tapi ketika dia tidak mampu untuk berkualitas ya percuma. Leluhur itu dibangga-banggakan. Kemudian yang kedua adalah mencela keturunan. Masya Allah, mencela keturunan, baik keturunan sendiri maupun keturunan orang lain, ini tidak boleh. Karena itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus menerima dengan sebaik-baiknya. Qadarullah kadang ada seseorang yang diuji, dicoba. Mungkin putranya, mohon maaf dalam hal ini, ada kekurangan fisik ya, atau kekurangan yang lain. Itu tetap anugerah dari Allah yang tidak boleh dicela, tidak boleh dipinggirkan, tidak boleh tidak diakui. Karena kita hanya berikhtiar, tidak ada kemampuan untuk menciptakan anak yang semuanya cantik, untuk menciptakan anak yang semuanya pintar, ini nggak ada kemampuan sama sekali. Jadi ketika kita diuji oleh yang seperti itu, ya ikhlas sangat luar biasa. Saya punya teman yang saya nilai sangat luar biasa menghadapi ujian yang seperti itu. Dia berumah tangga lama sekali tidak diberi keturunan. Kepengin banget dua anak. Bab untuk masa depannya. Ya mungkin antara suami istri sudah sepakat untuk mengambil anak gitu. Nah, ada 2 anak kembar yang dilahirkan, yang orang tuanya itu merelakan untuk diasuh. Diambil salah satu. Dan dilalah begitu, qadarullah yang diambil itu setelah perkembangan berikutnya, kan masih bayi, nggak tahu awalnya. Qadarullah mengalami pelambatan
dalam pertumbuhan, baik fisik maupun mentalnya. Jadi usia setahun belum bisa ngapa-ngapa, ngeleglok baik. Nanti 2 tahun juga nggak bisa apa-apa, tapi tetap dirawat. Sangat luar biasa, tidak dicela sama sekali. Dia mengatakan, ya inilah ujian saya Pak Izhar. Insya Allah saya ikhlas untuk merawatnya. Udah anaknya dewek, di rumah istilahnya tidak berkembang seperti itu, tapi tetap dia untuk merawatnya, tidak mencela sama sekali. Lenggane terkadang wong tua anaknya dewek kok dicela begitu, bocah kok bodoh teman, bocah. Nah ini yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ini budaya jahiliyah. Kemudian yang ketiga, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Nah kayak dewek kan kia wis suwe banget ora hujan, alhamdulillah pun gerimis gitu. Nah mengaitkan, karena yang berhak menurunkan hujan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau mungkin kaitannya dengan posisi, yang lintang kayak senangkana, berarti biasanya musim hujan, bukan mengaitkan dengan katakanlah sebab yang menjadikan dia turun, itu tidak apa-apa. Nah itu kaitannya dengan nanti kesyirikan, kalau mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian ini budaya jahiliyah ya, orang Arab itu. Yang keempat adalah meratapi mayat atau niyahah. Ini yang tidak boleh. Nah kita pun tidak boleh yang seperti itu. Yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, suka berdebat. Nah suka berdebat. Nah debat calon presiden kepriwe. Maksudnya ngeyel gitu loh. Yang untuk berdebat kan mulut kita. Terkadang ada orang yang ya apakah itu kritis, apakah itu dari sesuatu itu dipersoalkan betul. Padahal sudah jelas. Ya. Misalkan nang apa sih daging babi kok haram? Nah, didebat terus menerus. Ataupun kita menghadapi satu masalah itu sudah selesai tapi diungkit-ungkit terus, ini juga namanya berdebat. Nah ini yang termasuk tidak diperbolehkan. Kalau kita sudah katakanlah mengetahui dasar hukumnya, mengetahui permasalahannya, ya kita tidak usah berdebat lagi. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, abghadur rijali ilallahi alatul khosim. Jadi orang yang paling dibenci di sisi Allah itu orang yang ketika berdebat sangat keras, sangat berapi-api, ya istilahnya debat kusir gitu. Nah ini yang termasuk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi sangat jelas petunjuk dari Rasulullah, perkara yang bisa menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam neraka adalah perkara yang disebabkan dari mulut kita. Oleh karena itu mari kita belajar menjaga lisan kita supaya yang dihasilkan dari lisan kita pertama bukan mengandung kebohongan, ya, bukan mengandung kebohongan. Kemudian juga tidak mengandung unsur yang berikutnya hibah, ya. Tidak boleh ada hibah, kemudian adu domba, namimah, kemudian juga suka mendebat dengan yang membabi buta, kemudian tidak boleh kehilangan seseorang ketika diuji oleh Allah dengan meratapi mayat atau niyahah. Insya Allah dengan kita selalu belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kita bisa menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Jadi petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah adalah sebaik-baik petunjuk yang bisa kita gunakan untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dan semoga Allah juga mengampuni segala kekurangan, segala apa yang pernah kita lakukan, baik itu kedustaan, baik itu ghibah, namimah, kemudian hal-hal yang lain yang dari mulut kita mohon ampun kepada Allah, kita berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan ketika kita pernah mencela seseorang, mari kita sebutkan kebaikan-kebaikannya supaya imbang antara yang pernah kita lakukan sebagai sebuah dosa dengan supaya orang itu kehormatannya akan tumbuh kembali.
Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga lisan-lisan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Bingung ketemu ya sih. Oh iya, cuma saya kadang nggak lihat ya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami